Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Statistika A 2021 akan menjelaskan materi tentang filsafat dan ilmu statistik. Adapun pematerinya yaitu pemateri pertama saya sendiri Muhammad Iswatur Rahman, pemateri kedua Afrianto Pratama Warman Kasim, pemateri ketiga Anissa Damayanti Mayang, pemateri keempat Dewi Triana Tungkagi, dan pemateri terakhir yaitu Algi Farid B. Muhammad. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Baik, materi pertama yaitu sumber dan jenis pengetahuan. Yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu sumber pengetahuan. Sebagai alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan menurut John Hospers dalam Abbas Hamami M mengemukakan ada 6 hal, yaitu yang pertama, pengalaman indera. Penginderaan merupakan alat yang paling penting dalam memperoleh pengetahuan dengan cara menyerap segala sesuatu objek yang ada di luar diri dari manusia. Indera sebagai sumber pengetahuan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia melalui kelima inderanya, yaitu hidung, mata, perasaan atau kulit, telinga, dan lidah. Pengetahuan indrawi juga sering disebut sebagai pengalaman empiris. Dalam aliran filsafat empirisme, dijelaskan bahwa inderalah yang merupakan satu-satunya instrumen yang dapat menghubungkan kita dengan alam. Tanpa indera, kemungkinan kita memandang alam ini tidak ada atau masih samar. Akal sebagai sumber pengetahuan tanpa melalui panca indera tidak dapat diresapi. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh John Locke, bahwa pada akal itu tidak ada sesuatu sebelum itu ada pada alat indera. Yang kedua yaitu nalar atau reason. Nalar adalah salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah, kaum rasionalis selain alam semesta atau alam fisik meyakini bahwa nalar merupakan sumber pengetahuan yang kedua dan sekaligus juga sebagai alat pengetahuan. Mereka menganggap nalarlah yang sebenarnya menjadi alat pengetahuan, sedangkan indera hanya sebagai pembantu saja. Yang ketiga ada otoritas atau authority. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuannya. Yang keempat yaitu intuisi atau intuition. Intuisi adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Nah, intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, maka intuisi tidak bisa diandalkan. Yang kelima yaitu wahyu atau revelation. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhannya. Wahyu berisikan pengetahuan agama, baik mengenai kehidupan mencakup masalah transendental, seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, dunia, dan segenap isinya, serta kehidupan di akhirat nanti. Selanjutnya kita beralih ke jenis pengetahuan. Nah, pada umumnya, pengetahuan terdiri dari 6 jenis, yaitu yang pertama, pengetahuan langsung atau immediate. Pengetahuan immediate adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis atau penganut paham realisme mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya, khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, bintang, dan beberapa individu manusia lainnya. Yang kedua yaitu pengetahuan tak langsung atau mediate. Pengetahuan mediate adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan pencerahan pikiran kita. Yang ketiga yaitu pengetahuan indrawi atau perseptual. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah.
Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Pada pengetahuan indrawi, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, seperti adanya cahaya yang menerangi objek-objek eksternal, sehatnya anggota-anggota indera badan, dan pikiran yang mengubah benda-benda partikular menjadi konsepsi universal, serta faktor-faktor sosial. Yang keempat, yaitu pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang kelima, yaitu pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Yang terakhir yaitu pengetahuan universal. Menurut Abdullah 2008, pengetahuan universal merupakan pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi kedua yaitu hakikat kebenaran. Kata kebenaran merupakan suatu kata yang sangat spesial dan mewah, apalagi bagi orang-orang yang sudah apatis atau putus asa terhadap suatu keadaan tertentu yang menekannya. Misalnya, merasa tidak mendapatkan keadilan bagi suatu sengketa yang diputuskan pengadilan. Seringkali kita mendengar satu kalimat, "Mana ada kebenaran yang sesungguhnya saat ini." Lalu jika demikian keadaannya, apakah berarti jika ditemukan suatu kebenaran, maka itu berarti bukan kebenaran yang sesungguhnya? Jika kebenaran yang sesungguhnya, bukankah itu berarti bukan suatu kebenaran? Nah, bagaimana dengan hal ini? Para filosofi dari masa ke masa melahirkan banyak teori sekedar untuk mengungkapkan makna kebenaran. Namun sebenarnya yang lebih utama disadari adalah kecenderungan yang ada pada manusia, yaitu apabila telah mengetahui suatu kebenaran, maka secara asasi terdorong untuk melakukan kebenaran tersebut jika ini benar. Maka apabila manusia telah memahami dan mengetahui suatu kebenaran namun tidak dilaksanakan, maka tentu konsekuensinya adalah terjadinya pertentangan batin. Salah satu hal yang dibutuhkan dalam kerangka menegakkan kebenaran adalah diperlukannya suatu lembaga, dan hakim merupakan orang yang amanah bukan saja untuk menegakkan kebenaran, tetapi juga mengemban tanggung jawab untuk menemukan kebenaran, menggali kebenaran yang hakiki dan membela yang benar. Sekalipun demikian, pengaruh pemikiran Al-Ghazali bagi Ibnu Khaldun tidak mengurangi orisinalitas pemikiran Ibnu Khaldun. Di dalam memandang suatu kebenaran, kedua filosofi ini memiliki sudut pandang yang sama, yaitu bahwa kebenaran hakiki hanyalah kebenaran yang bersumber dari agama, dan dalam hal ini melalui wahyu yang disampaikan oleh Tuhan dengan perantara Nabi. Selanjutnya, Al-Ghazali meyakini bahwa kebenaran hakiki yang bersumber dari Tuhan tidak mengurangi pentingnya keberadaan akal sebagai instrumen atau sebagai salah satu alat untuk menemukan kebenaran hakiki tersebut. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar-dasar epistemologi. Secara etimologis, epistemologi merupakan gabungan kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan, sedangkan logos berarti pengetahuan sistematik atau ilmu. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai suatu pemikiran mendasar dan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Oleh karena itu, epistemologi juga disebut sebagai teori pengetahuan. Epistemologi sering dikaitkan dengan logika, yaitu ilmu tentang pikiran. Nah, logika yang dimaksud di sini adalah logika mayor dan logika minor. Logika mayor mempelajari tentang pengetahuan, kebenaran, dan kepastian yang sama dengan lingkup epistemologi. Sedangkan logika minor mempelajari struktur berpikir dan dalil-dalilnya seperti silogisme. Nah, jika ditinjau dari segi historis, gerakan epistemologi di Yunani dipimpin oleh kelompok sofis, yaitu orang yang secara sadar mempermasalahkan segala sesuatu. Oleh karena itu, epistemologi juga dikaitkan bahkan disamakan dengan suatu disiplin yang disebut kritika.
yaitu pengetahuan sistematik mengenai kriteria dan patokan untuk menentukan pengetahuan yang benar dan tidak benar. Nah, dalam mengkaji epistemologi ini banyak perdebatan yang terjadi ketika menganalisis sifat pengetahuan dan bagaimana ia berhubungan dengan istilah-istilah yang berkaitan dengannya, seperti kebenaran, kepercayaan, dan penilaian. Nah, adapun teori yang menjelaskan kebenaran epistemologi yaitu, yang pertama ada teori korespondensi. Nah, menurut teori ini, kebenaran adalah kesetiaan kepada realita objektif. Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri, karena kebenaran mempunyai hubungan erat dengan pernyataan atau pemberitaan yang kita lakukan tentang sesuatu. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori korespondensi, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objektif yang dituju di pernyataan tersebut. Yang kedua ada teori koherensi atau teori keteguhan. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang artinya pertimbangan adalah benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya, yaitu yang koheren menurut logika. Salah satu kesulitan dan sekaligus keberatan atas teori ini adalah bahwa karena kebenaran suatu pernyataan didasarkan pada kaitan atau kesesuaiannya dengan pernyataan lain. Kemudian ada teori pragmatisme. Teori ini berpandangan bahwa sesuatu dianggap benar apabila berguna. Artinya, kebenaran suatu pernyataan bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Bagi pragmatisme, ujian kebenaran adalah manfaat, kemungkinan dikerjakan atau akibat yang memuaskan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaran akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Dan yang terakhir ada teori agama. Manusia adalah makhluk mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia, dalam agama yang dikedepankan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di antara ciri-ciri positivisme adalah bahwa ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai atau netral atau objektif. Inilah yang menjadi dasar prinsip filosofis pemikiran positivisme. Ciri lainnya adalah mekanisme, yaitu paham yang mengatakan bahwa semua gejala alam dapat dijelaskan secara mekanikal determinis seperti layaknya mesin. Wacana masalah netralisasi ilmu memang masih dalam perdebatan di kalangan masyarakat. Tetapi pada hakikatnya, ilmu itu mempunyai nilai netral atau nol. Dengan ilmu itu netral, maka perkembangan ilmu pengetahuan bisa berkembang, sehingga tidak tercampuri dengan suatu hal yang dapat menjadikan ilmu atau itu sendiri menjadi terhambat dalam perkembangannya. Sedangkan netral itu sendiri ada berbagai pandangan, yaitu yang pertama dalam pandangan ontologi, yakni masalah atau hakikat netral itu sendiri yang mempunyai ruang lingkup tentang baik buruknya ilmu yang telah ada. Yang kedua, dalam pandangan epistemologi, yaitu masalah bagaimana mendapatkan ilmu itu dan untuk mendapatkannya apakah sesuai atau malah menyimpang dari metode ilmiah. Yang ketiga, dalam pandangan aksiologi, ini menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu itu sendiri, seperti suatu hal yang sangat disesalkan oleh Albert Einstein karena penemuannya tentang nuklir. Dari wacana di atas sudah jelas nilai ilmu itu netral, sehingga memudahkan dalam penelitian dan tidak akan tercampuri dari suatu hal apapun. Maksud dari netral itu sendiri, ilmu itu tidak bernilai baik atau buruk, tetapi ilmu itu di antara keduanya. Sesuai manusia yang membawa ilmu itu, bagaimanakah menggunakannya, untuk apa ilmu itu, siapa yang memakai ilmu itu, semua pertanyaan itu salah satu bukti kenetralan ilmu. Karena terserah manusia itu membawa ilmu itu sendiri. Sebagai contoh bisa diilustrasikan sebagai berikut. Kalau saya boleh menggambarkan seperti titik koordinat pada matematika, nilai nol itulah ilmu atau sains. Dan hal ini terserah manusia mau digeser kemana nilai nol itu,
mau ke titik negatif atau titik positif. Itu semua terserah manusia yang menjadi konsumen ilmu yang telah ada. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Algi Farid bin Muhammad akan melanjutkan materi, yaitu kaitan filsafat dengan statistik. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Menurut G tahun 1999, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling berpengaruh antara filsafat dan ilmu. Hal ini senada dengan ungkapan dari BAM tahun 1980 dalam Wibisono tahun 1999 bahwa ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang selalu berubah. Telah dikemukakan di atas bahwa pada dasarnya ilmu dan filsafat menggunakan aktivitas berpikir untuk mencari kebenaran. Nah, dalam hal pembuktian daripada kebenaran tersebut, salah satu bidang ilmu yang digunakan adalah statistika. Statistika digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan dalam suatu bidang keilmuan. Maka dengan menggunakan prinsip statistika, masalah keilmuan dapat diselesaikan. Suatu ilmu dapat didefinisikan dengan sederhana melalui pengujian statistika, dan semua pernyataan keilmuan dapat dinyatakan secara faktual. Nah, statistika merupakan bagian dari metode keilmuan yang dipergunakan dalam mendeskripsikan segala dalam bentuk angka, baik melalui perhitungan, pengukuran. Dengan statistika, kita dapat melakukan pengujian dalam bidang keilmuan, sehingga banyak masalah dan pernyataan keilmuan dapat diselesaikan secara faktual. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yakni makin banyak bahan bukti yang diambil, makin tinggi pula tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Demikian sebaliknya, semakin sedikit bahan bukti yang mendukungnya, maka semakin rendah tingkat ketelitian dari kesimpulan tersebut. Untuk itu, statistika mempunyai peran penting dalam berpikir secara induktif. Bagaimana seseorang dapat melakukan generalisasi tanpa menguasai statistik? Memang betul, tidak semua masalah membutuhkan analisis statistik. Namun hal ini bukan berarti bahwa kita tidak peduli terhadap statistika sama sekali dan berpaling kepada cara-cara yang justru tidak bersifat ilmiah. Demikian yang dapat saya jelaskan.